شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. آمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. إلهي أنت مقصودي ورضاك رضي أعطني محبتك وعبادتك. Ya saya hormati guru kita KRG Dr. Bukhari Muslim, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah Masjidul Iman dan sekitarnya. Pertama-tama mari kita panjatkan bersyukur kepada Allah SWT karena atas berkahnya itulah kita pada pagi hari ini dapat berkumpul dan berhimpun di Masjidul Iman ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam serta tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, seperti biasa pada minggu pertama Sabtu subuh kita akan mendapatkan materi tauhid dari guru kita yang kita cintai, Bapak KRG Dr. Bukhari Muslim, yang kita doakan supaya beliau tetap sehat walafiat jika bisa membimbing kita dalam hal materi ini dan yang lainnya. Begitu setelah materi ini akan disampaikan, mungkin ada tanya jawab dan terkait dengan itu ataupun yang lainnya. Oleh karena itu, mari kita buka pertemuan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu kami persilakan seluas-luasnya kepada Bapak PHD Dr. Bukhari Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, dan segenap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu Saudara jemaah pengajian Masjidul Iman Allah, materi kajian kita tadi sudah disampaikan, yaitu tentang akidah, terutama sekali akidah tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kita sudah mendapatkan melalui para nabi dan para rasul yang Allah utus untuk kita, sehingga kita tahu bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, la ilaha illallah. Nah, bagaimana cara kita membuktikan bahwa memang betul-betul tiada Tuhan kecuali Allah? Untuk pembuktiannya itu banyak, namun ada beberapa hal, antara lain pertama burhanul fitrah, artinya bahwa kita bisa membuktikan bahwa tiada Tuhan kecuali Allah itu melalui fitrah, melalui naluri yang Allah berikan kepada setiap hambanya, yaitu setiap kita manusia. Semua makhluk sudah diberikan insting naluri bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Itulah yang antara lain Allah jelaskan dalam surat An-Nur ayat 30. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan, maka hendaklah kamu istiqamah dengan agama Allah ini. Fitrah Allah allati fatara an-nasa 'alaiha, karena agama Allah itu adalah fitrah Allah yang Allah berikan kepada manusia semua. La tabdila li khalqillah, tidak ada yang bisa merubah apa yang sudah diciptakan Allah. Dzalika dinul qayyim, itulah dia agama yang lurus, yang tegak. Walakinna aktsara nasi la ya'lamun, namun kata Allah hanya saja kebanyakan manusia tidak mengerti. Nah, ini dia. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa semua kita manusia itu sudah dianugerahi oleh Allah insting naluri di dalam jiwanya, di dalam benaknya, untuk meyakini tiada Tuhan kecuali Allah. Biasanya ini bisa terbukti pada saat manusia itu sedang terdesak, sedang kepepet, ketika segala usaha dan upaya sudah buntu, maka di situ dia akan muncul itu dalam naluri asli yang ada pada diri manusia. Saat misalnya dia berada di atas kapal yang diombang-ambingkan oleh ombak, di tengah malam gelap gulita, mati mesin kapalnya, mati lampunya, hujan petir, di situ dia akan melupakan Tuhan agung yang selama ini disembah, karena dia tahu itu tidak bisa menyelamatkan dia. Di situ dia akan lupa kepada jimat-jimat dia, karena dia tahu kalaupun terjadi sesuatu, jimat yang dia bawa ikut juga seperti dia. Makanya dia akan keluar, oh my God, ya Tuhan dia. Di situ keluar, dia tahu misalnya Tuhan Yesus tidak akan bisa memberikan keselamatan untuk dia. Nah, itulah yang disebut dengan fitrah, itulah yang disebut dengan insting naluri, dan itu sudah Allah berikan. Makanya Bapak Ibu, kalau seandainya manusia itu dari lahir sudah menjadi seorang muslim atau muslimah, tidak perlu disyahadatin dia, karena memang dia sudah sesuai dengan insting naluri fitrah. Jadi yang perlu disyahadatin itu siapa? Kalau dia keluar dari fitrah, dia lahir dari orang tua Yahudi, jadilah dia anak Yahudi. Dia lahir dari orang tua Kristen, jadilah dia anak Kristen. Buddha, Konghucu. Nah, pada saat dia mau kembali kepada fitrahnya, dia menganut agama Islam, maka di situ perlu dia disyahadatkan. Jadi kalau ditanya, Ustaz, kalau kita ini perlu tak disyahadatkan? Tidak perlu, karena memang kita sudah sejalan, sudah sesuai dengan insting fitrah naluri yang Allah berikan kepada kita. Kemudian bukti yang kedua bahwa tiada Tuhan kecuali Allah itu apa? Burhanul khalqi wal ibdah, yaitu adanya ciptaan alam semesta. Karena kita tahu bahwa yang menciptakan alam semesta adalah Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang berani mengklaim ini adalah ciptaan saya. Termasuk yang dituhankan itu dia tahu, tidak ada. Misalnya kayak siapa namanya Fir'aun, yang dia mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Hai Fir'aun, apa yang telah kau ciptakan? Tidak ada. Laut kau ciptakan, langit, bintang, matahari, pohon, dan jadi siapa yang menciptakan semuanya? Siapa yang menciptakan alam semesta ini? Tiada lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia. Dan
ini yang Allah jelaskan dalam surat Al-Ra'd ayat 16. Akan minum dulu ini. Iya. Silakan Bapak Ibu. Kalau udah minum ini susah berhenti. Supaya nggak apa namanya, nggak seperti ada yang lewat. Lengkap lagi. Jadi yang kedua yaitu penciptaan alam semesta. Surat Al-Ra'd ayat 16. Apa kata Allah? Am ja'alu lillahi syuraka, apakah mereka itu telah menjadikan selain Allah ada syuraka, yaitu ada Tuhan-Tuhan selain Allah, khalaqu ka khalqi, yang mereka itu mampu menciptakan seperti apa yang Allah ciptakan. Jadi kalau seandainya ada Tuhan-Tuhan selain Allah dan diklaim bahwa Tuhan-Tuhan selain Allah itu telah menciptakan, apa yang terjadi? Fantasyabaha al-khalqu alaihi, maka pasti orang yang menuhankan banyak Tuhan itu akan menjadi bingung. Mana yang ciptaan Allah, mana yang ciptaan Tuhan selain langit, ayo ujung-ujungnya yang ngarang-ngarang. Nah, kul, katakanlah ya Muhammad, Allahu khaliqu kulli syai'in, Allah lah pencipta segala sesuatu, wa huwa al-wahidul qahhar, dan dia Allah adalah al-wahid, Tuhan yang esa, al-qahhar, yang maha perkasa. Itulah dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau seandainya mereka mengklaim, oh bukan, ada ciptaan Tuhan Allah, ada ciptaan Tuhan selain Allah, pasti ribut. Jadi pasti pengikutnya itu mereka ribut. Ayo sekarang misalnya langit, siapa yang menciptakan? Mulai dalam diskusi. Wah, ini Tuhan air. Kata yang satu kali, oh enggak, itu Tuhan B. Apa kali itu? Nah itu. Makanya dijawab di sini langsung surat Al-Ra'd ayat 18. Qulillahu khaliqu kulli syai'. Qul, katakan ya Muhammad, Allah lah khaliqu kulli syai', pencipta segala sesuatu. Jadi kita adalah Allah yang menciptakan anak kita, Allah yang menciptakan. Kalau seandainya kita mampu menciptakan, kita yakin tidak ada di dunia ini orang yang tidak punya keturunan. Rata-rata kalau sudah menikah, apa yang dia nikah? Ya anak. Makanya kalau kita ketemu masih bujang tanya, kapan lagi? Oh udah nikah. Kalau sudah nikah, kapan? Udah punya anak belum? Nah, kalau udah punya anak, kapan mantunya? Cucu, itu aja ditanya. Dan kita tahu yang ditanya itu bukan wewenang kita itu. Bukan kita, bukan maunya kita, bukan selera kita. Kalau kita mampu menciptakan, pasti kita semua ini lengkap, punya anak laki dan anak perempuan. Faktanya, saya punya ayu saya itu udah 5 laki semua. Ya,
Yang keenam, apa namanya itu, tinggal di padang cermin. Yang keenam ini lahir, meninggal. Wah, akhirnya kami berangkat dari Bandar Lampung ke Pingsan. Sampai di sana nggak nangis dah. Begitu dia harga dua, rupanya nggak nangis karena yang meninggal ini laki-laki. Ujungnya sampai di sana udah selesai dikubur, udah selesai dikubur, udah makan. Jadi akhirnya itulah dia yang namanya manusia. Sama yang punya anak perempuan pengen coba-coba lagi. Tapi itulah dia bahwa bukti bahwa yang menciptakan itu adalah Allah. Kemudian tanda bukti bahwa tiada Tuhan kecuali Allah apa? An-nazar fis sama' wa ma fiha min al-makhluqatil 'azim. Melihat ke langit dengan adanya ciptaan-ciptaan Allah yang luar biasa. Allah berkata di langit ada lapis 7. Apalagi kalau kita bicara tentang bintang-bintang, tentang planet, tentang galaksi. Ternyata kita planet bumi kita ini tidak ada seperti dibandingkan planet-planet yang lain, galaksi-galaksi, bintang-bintang. Kalau kita belajar sekilas tentang ilmu astronomi, ilmu alam semesta, ilmu perbintangan, benar-benar ukuran kita ini tidak seperti. Siapa yang menciptakan semua itu? Adalah Allah. Dia itu matahari. Itu matahari yang mengeluarkan sinar. Usianya wallahu a'lam, tidak tahu. Kira-kira berapa bahan bakar yang dibutuhkan sehingga matahari itu bisa memberikan sinar. Kita baru naik BBM sudah musim. Itu gimana? Kira-kira bisa tak sanggup gak kita bikin sinar sekuat matahari? Di sini kita menyadari Allah nggak ada apa-apanya kita ini. Yang menciptakan itu adalah Allah. Ini yang Allah katakan antara lain dalam surah Nuh ayat 15-16. Apa kata Allah? Alam tahu, tidakkah kalian itu melihat? Kaifa khalaqallahu sab'a samawati tibaqa. Bagaimana Allah itu telah menciptakan sab'a samawat, yaitu 7 langit tibaqa yang berlapis. Sampai langit pertama ya, kita belum bisa menjangkau. Bagaimana mampu menembus langit kedua, ketiga, sampai langit ketujuh. Ini adalah ciptaan yang luar biasa. Itu kalau kita lihat di atas itu ya kan, itu langit itu berapa itu luasnya. Waduh, dan kecor masjid ini aja kita udah perlu uang banyak. Gimana kalau kita ingin kecor langit itu, kira-kira berapa butuh semennya, berapa butuh anyaman besinya ya. Ya Allah, itu baru satu lapis, bagaimana lapis yang kedua, ketiga itu. Jadi betul-betul semakin kerdil kita. Dan siapa yang menciptakan semua itu? Allah yang Maha Esa, yang Maha Perkasa. Makanya kalau kita merenung ke alam semesta, selain kita tahu bahwa itu adalah Allah, la ilaha illallah, di samping itu juga kita merasakan asli betapa kerdilnya kita, betapa tidak ada apa-apa. Kalau kita melihat akhir-akhir ini kan Cina itu pembangunannya itu luar biasa. Kita lihat itu kereta apinya, terus jalan-jalannya yang gunung-gunung, laut di jembatan, gorong dengan negara. Artinya hebat juga manusia bisa buat seperti ini. Jadi artinya
si manusia bisa berbuat seperti itu. Bagaimana yang menciptakan itu manusia? Nah itulah dia. Kemudian yang keempat, cara kita bisa membuktikan la ilaha illallah. Kalau tadi kita disuruh oleh Allah melihat ke langit, yang keempat, an-nazar fil ardi, melihat bumi kita ini, wa ma fiha minal ajaib wal ayat, dan betapa banyak hal-hal yang menakjubkan, tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi kalau lihat tadi itu bagi kita masih banyak bersifat maya. Sama Allah, ya udahlah, lihat di bumi ini, lihat makhluk ciptaan yang ada di atas muka bumi, yang nyata yang kita terlihat. Itu yang Allah katakan antara lain dalam surat Qaf ayat 7 dan 8. Wal arda madadnaha, dan bumi ini kami bentangkan dia, wa alqaina fiha rawasiya, dan kami tancapkan rawasiya, gunung-gunung, wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij, dan kami tumbuhkan di atas muka bumi itu pasangan-pasangan tumbuh-tumbuhan, ciptaan-ciptaan bahij yang betul-betul menakjubkan. Tabsiratan wa dzikra likulli 'abdin munib. Semua ciptaan yang terlihat yang ada di atas muka bumi itu tabsirah, membuka wawasan dan pikiran, wa dzikra, sekaligus mengingatkan adanya zat pencipta di balik semua itu. Bagi siapa? Likulli 'abdin munib, bagi hamba yang ingin kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi bagi kita ini diminta sama Allah, jangan kita itu takjub hanya apa yang kita lihat, melainkan apa? Takjublah kita kepada zat yang menciptakan hal yang kita. Banyak ombak, tsunami yang pernah waktu itu saya ceritakan. Kita aja kalau misalnya mau apa untuk bikin ada itu yang kolam-kolam yang ada ombak-ombakannya itu, yang main diving segala itu kan suka dibikin kolam itu berapa biayanya. Nah itu cuma sebesar kolam. Bagaimana coba sebesar lautan itu ombak, berapa power energi yang dibutuhkan untuk membuat. Udah itu ombaknya kadang-kadang 20 meter kan, ayo. Berapa itu kekuatannya, Masya Allah. Nah itu hujan, ya, diangkat sama Allah, kemudian diturunkan hujan. Jadi semua itu betul-betul adalah ciptaan-ciptaan yang menakjubkan bagi kita. Nah itu gunung-gunung coba. Kita kadang-kadang kalau udah bikin gunung-gunungan palsu itu, udah takjub kayak kita melihat piramid di Mesir itu. Kita membayangkan gimana ini kok orang dulu itu bisa. Makanya ada yang menjelaskan bahwa piramid itu katanya yang bangun itu adalah jin, karena memang nggak terbayang. Jadi satu batu itu kan dia itu tahu banyak seperti susunan bata. Nah, satu batunya itu beratnya itu 5 ton. Dari mana sih? 5 ton, satu batanya itu 5 ton. 5 ton itu kan 50 kilo. Udah gitu gimana cara ngangkat ke atas? Zaman dulu kan belum ada itu yang gitu. Keren belum ada. Udah gitu ngangkat ini sampai ujung. Udah gitu rata rapi. Coba. Satu batunya itu 5 ton. Kemudian bagaimana coba bikin ukuran besar. Nah, itu baru satu piramid. Udah menakjubkan kita manusia luar biasa.
Gimana dengan gunung-gunung yang Allah ciptakan? Udah itu piramid itu nggak bisa dia mengeluarkan lahar. Nah sama Allah udah bikin gunung, dibikin lahar, wow. Lahar panas, lahar dingin. Nah itu. Jadi ini yang kadang-kadang memang luar biasa dan itu adalah semua. Nah, lidik tamsir atau dzikra likulli abdin. Jadi kalau kita orang-orang yang sombong yang takabur suruh merenung itu. Nah ini kata Allah. Nah, kemudian yang berikutnya lagi kelima, an-nazar fi ajaib khalqil insan. Kita bisa menghentikan la ilaha illallah, an-nazar dengan memperhatikan fi ajaib khalqil insan, yaitu tentang penciptaan yang luar biasa, yaitu ciptaan diri kita manusia. Jadi manusia yang kecil-kecil cabai rawit ini, ya, ternyata lengkap komponen-komponen di dalam. Kita bisa mengagumkan gajah yang gede, kita bisa mampu menerobos hutan-hutan rimba, dan kita juga bisa menjelajah lautan. Ini manusia yang kecil secuil ini. Kalau dibandingin gajah kita ini asper-asper. Kita dibandingin sama sapi yang dikorbanin gitu, yang ada sampai sapi-sapi limusin gitu kan. Iya, itu kalau kita lihat kalau lagi haji dari atas pesawat, manusia. Ternyata di manusia yang kecil-kecil ini, tetapi memiliki komponen-komponen yang sangat luar biasa. Mampu membuat sesuatu yang lebih besar ketimbang badannya. Nah itu dengan akal kemampuannya itu tadi bisa bikin bangunan. Itu yang namanya Burj di Arab Emirat itu, yang bangunan yang tertinggi. Nah itu, dan memang lumayan. Untuk masuknya itu udah dipungut biaya 100 US dollar. Macam-macam. Udah gitu kalau kita lihat itu di Arab Emirat itu kan ada yang reklamasi itu ya, pulau-pulau buatan. Laut udah gitu dibikin pulau-pulau buatan seperti pohon kurma. Dan banyak. Ya Allah, ternyata manusia ini hebat, keren. Udah gitu, berapa Allah bikin memori yang bisa menampung Quran 30 juz bisa masuk ke dalam memori kita. Apalagi ilmu-ilmu, berkitab-kitab, berbuku-buku, baca masuk ke dalam memori kita ini. Ini kekuatan yang luar biasa. Dengan modal buatan bisa membangun, bisa menggali, bisa menggarap. Coba lihat yang di siapa itu yang di Kalimantan atau di Kepulauan Kepri itu yang di Sipai itu, yang negara rugi sudah mendekati 100 triliun. Ada yang bertanya. Jadi dia punya menggarap tanah itu berapa ribu hektar. Jadi ngelihatnya saja kita tidak pernah ya. Melihat tanah sekian ribu hektar. Ini bukan cuma lihat digarap ya. Waduh, nah itulah dia kekuatan kita manusia. Nah, makanya di dalam Al-Quran Allah katakan surat Ar-Rum ayat 20. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah, adanya Allah, an khalaqakum min turab, bahwa Allah telah menciptakan kalian dari manusia min turab, asalnya dari tanah.
Summa idza antum basyarun tantashirun. Kemudian tidak perlu memakan waktu yang lama, maka kalian menjadi basyar, menjadi manusia tantashirun, yang melalang buana di atas muka bumi ini. Inilah kita, ciptaan Allah, manusia yang luar biasa. Wa fil ardi ayatul lil muqinin, surat Al-Zariyat ayat 20-21. Wa fil ardi ayatul lil muqinin, dan di bumi ini ada tanda-tanda yang bisa menghantarkan dia untuk meyakini la ilaha illallah. Wa fi anfusikum, dan ada fi anfusikum, ada juga pada diri kamu sekalian, dalam diri kita, badan kita ini ada tanda-tanda Allah, kebesaran Allah. Afala tubsirun, tidakkah kalian mau berpikir? Tidakkah kalian mau merenung? Tidakkah kalian mau melihat? Kemudian yang ketiga, an-nazar fi ajaibil khalqil makhluqat wa tadbiriha wa tasrifiha. Kita juga bisa membuktikan bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu esa, dengan melihat apa? Keajaiban, keajaiban ciptaan-ciptaan yang luar biasa. Kalau tadi fokus untuk kita manusia, ini ciptaan-ciptaan yang lain, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, ya, masalah Allah ya. Berapa bu sekarang telur? Udah berapa? Udah 30 ya. Coba kita bayangin, kalau kita pikir jumlah kita manusia ini kan terus bertambah. Ingat waktu dulu masih kecil-kecil kita itu, satu telur itu bagi 4. Udah itu sengaja dilebarin kalau lagi mendadak itu, maka digiring-giring supaya gede, potong jadi kita melihat, dapat jatah yang gede, padahal tipis banget. Dulu tuh, kalau kita pikir, semakin lama kan jumlah manusia ini semakin bertambah. Kalau sekarang udah nggak mau lagi anak-anak kita makan yang telur tipis-tipis model kita dulu. Artinya apa? Itulah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Bertambah manusia, malah dilipat-lipat gandakan tuh Allah ciptain telur itu. Itu dan banyak hal. Dulu kalau udah mau makan itu susah. Sekarang rasanya kalau makan juga 3-4 macam lauk. Apalagi kalau udah pesta. Mungkin kalau orang-orang nenek-nenek datuk-datuk kita itu, kalau mereka hidup melihat pesta itu, giring-giring, ngamuk-ngamuk, woi mubazir, woi. Tapi itulah dia, Allah Ta'ala. Hanya program KB ya, yang apa namanya di negara-negara Eropa itu kan, kalau dulu mereka sangat ketat masalah apa namanya anak turunan, sekarang malah dikasih uang, ya, jadi hal-hal yang seperti itu. Nah jadi ciptaan-ciptaan ini yang luar biasa seperti ini akan menghantarkan kita untuk kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kemudian yang ketujuh, an-nazar fi mazahir qudratillah wa jalal. Nah, kalau tadi berbicara tentang ciptaan Allah, sekarang kita juga bisa mengenal tiada Tuhan kecuali Allah itu dengan apa? Mazahir qudratillah, fenomena qudrah, kemampuan Allah, keagungan Allah yang saya contohkan tadi misalnya kayak masalah tsunami, terus apa lagi coba kita menggoyang, misalnya coba Bapak Ibu ada kereta, ya, coba goyang kereta, ngedeng-ngedeng gak bergerak kereta. Berat tuh. Tapi semua
tergantung mau tahu. Kadang-kadang digoyangnya dikit, hanya 4 skala Richter. Kadang-kadang goyang kencang dikit. Berapa power yang dibutuhkan itu? Itulah dia Allah Al-Qahhar yang Maha Perkasa. Nah itu angin. Kita berharap kalau udah panas itu yang kita cari angin. Tahan kita keluar rumah gerak. Sama Allah kadang-kadang dikasih angin yang bonus, mus dengan kecepatan 150 km. Itulah dia. Ini semua adalah kudrat Allah. Ini adalah power kekuatan Allah yang benar-benar menjadikan manusia itu sekalian menjadi semakin kerdil di hadapan kekuasaan dan kekuatan Allah. Sama ya. Surat Fatir ayat 41. Apa kata Allah? Innallaha yumsikus samawati wal ardh an tazula. Sesungguhnya dia Allah yumsik yang memegang. Megang apa? Seluruh langit dan bumi antazula supaya dia tidak bergeser, supaya dia tidak hilang, supaya dia tidak meninggalkan porosnya. Itulah dia. Jadi sekali lagi betapa luar biasanya Allah Ta'ala. Kemudian yang ke-8, another fisyaki ilmiah. Kita diminta untuk merenung tentang apa? Ilmu Allah, pengetahuan Allah yang meliputi segala sesuatu. Tidak ada sekecil apapun yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah Maha Tahu. Sudah diberitahukan antara lain kepada kita, penghuni neraka itu lebih banyak daripada penghuni surga. Kemudian penghuni neraka perempuan lebih banyak daripada laki. Sudah dikasih bocoran. Termasuk juga Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengatakan, "Satafariqu ummati ila bid'in wa sab'in." Umatku itu nanti akan terpecah belah menjadi 70-an. Bagi Nabi kita nggak tahu, dan kita juga tidak tahu. Kalau tidak Nabi kita memberitahukan. Siapa yang memberitahukan Nabi kita? Itu adalah Allah. Tanda-tanda kiamat itu kan belum terjadi. Kiamat itu belum terjadi. Tapi sama Allah memberitahukan tanda-tandanya. Ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar. Ini bukti bahwa yang telah, yang sedang, dan yang akan datang, semua ini sudah tercatat di Al-Lauhul Mahfuz. Semua sudah berada dalam pengetahuan Allah. Jadi bagi kita ini enjoy saja. Kita jalani dengan kita sungguh-sungguh bekerja keras. Nanti ada saja cara Allah dikasih ilmu sama kita. Kalau dulu dikasih ilmu, terciptalah apa namanya itu telepon, masih pakai kabel. Nanti dikasih ilmu lagi, udah wireless, nggak pakai kabel. Udah itu muncul lagi gambar, ya video. Kemudian apa? Sekarang udah bisa main game. Jadi kita sama orang di Amerika bisa main game bersama dalam waktu yang bersama. Coba. Satu di Indonesia, satu di Amerika, satu di Jepang. Main bola bareng-bareng, main game bareng-bareng. Anak-anak sekarang banyak ya. Pasti kalau misalnya dapet nenek kita dihidupin lagi, bingung dia apa ini. Siapa yang memberikan ilmu semua itu adalah Allah yang maha berilmu dan memiliki ilmu segala-galanya. Surah At-Talaq ayat 12. Allahu alladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithluhunna.
Allah yang telah menciptakan seluruh langit dan juga bumi, yatanazzalu amru bainahum. Dari langit ke bumi itulah permasalahan urusan itu diturunkan. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Agar kalian tahu bahwa Allah atas segala sesuatu maha mampu. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan sesungguhnya Allah atas segala sesuatu ilmunya itu menguasai segala-galanya. Kemudian yang ke-9, an-nadhar fi sya'ni rahmatillah wa fadlih. Kita melihat betapa luas rahmatnya Allah, betapa luas karunia Allah. Tidak bisa kita menghitung. Coba gara-gara minum kopi itu, sama Allah dikasih kopi, dikasih jahe, kita cuma ngaduk-ngaduk, seger badan, dikasih oksigen, dikasih sinar, artinya nikmat yang betul-betul tak terhitung, yang tidak mampu kita menghitungnya. Nah ini antara lain ada di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 72. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Dan Allah yang telah menjadikan untuk kamu dari diri kamu pasangan hidup untuk kamu. Wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada. Dari pasangan hidup kita itu, dari istri kita itu Allah jadikan untuk kita bani anak-anak, hafada cucu-cucu. Wa razaqakum minat thayyibat. Dan Allah berikan rezeki untuk kamu minat thayyibat, dari yang baik-baik. Afabil batil yu'minun wa bi ni'matillahi yakfurun. Apakah dengan Tuhan yang batil mereka itu percaya beriman, dan terhadap nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka lalu mereka kufur nikmat? Jadi Allah yang memberikan kenikmatan, bertuhannya malah kepada selain Allah. Ingat dia manusia, suka dia itu kufur nikmat. Nah kemudian yang ke-10, an-nadhar ila ghinal khalq wa fakhrimatil khalq. Bahwa Allah zat yang maha kaya, Allah yang memiliki segala-galanya, sementara kita makhluk, la haula wa la quwwata illa billah. Kita tak punya apa-apa, kita tak punya daya. Surat Fatir ayat 15. Ya ayuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara'u minallah. Kalian semua itu adalah fakir kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Dan dia Allah zat yang maha kaya, hamid, lagi maha terpuji. Jadi paling tidak dari 10 hal inilah manusia sedikit saja dia mau meluangkan dirinya untuk bertafakur, untuk merenung, insya Allah dia akan mendapati la ilaha illallah. Makanya Bapak Ibu, bagaimana metode cara kita mengenalkan Allah? Tidak usah kita karang-karang, kembali saja kepada Al-Quran. Jadi Allah yang langsung mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita mengenal Allah dan bagaimana cara kita meyakini tiada Tuhan kecuali Allah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu hadirin sekalian mengerti, luar biasa penjelasan dari Guru kita tentang keesaan Allah yang selalu digambarkan 10 poin tadi. Dan demikian, kalau ada yang ingin ditanyakan, saya silakan. Kita mulai dari sebelah kanan, Pak Ustadz. Kalau diangkat, asal. Cukup. Ada yang lain? Ibu-ibu tadi ditanyakan kalau apa tadi? Ada ya? Kalau tidak ada, oh ya satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
izin menanyakan tentang keyakinan akan diampuni atau tidaknya dosa-dosa kita. Apakah sebaiknya kita itu pastilah ya dosa saya sudah diampuni sehingga saya tidak perlu lagi minta ampun, sudah kemarin-kemarin sudah minta ampun. Biar kita tenang, apalagi dengan usia yang sudah 70-an, bisa jadi besok pagi lusa kita akan harus siap. Gimana ya? Harus yakin dan diampuni atau kita belum yakin kita menjadikan kita ampun sehingga kita rasa di usia senja ini nyaman, tenang. Apakah yang harus takut seperti ini di usia senja? Terima kasih. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagi kita itu sederhana saja. Yang diminta dari Allah dari kita, yang diminta oleh Allah dari kita itu, yaitu adanya usaha. Masalah endingnya itu urusan Allah. Jangankan berbicara tentang alam akhirat, masalah dunia aja. Kadang-kadang kita sudah mendesain sedemikian rupa, sudah merencanakannya, ya, dengan matang. Pokoknya apa yang akan kita lakukan ini 99,9% sukses, goal. Nyatanya masih wallahu a'lam. Ada yang goal, ada yang tidak. Tapi paling tidak kita itu sudah berusaha. Nah, bagi kita yang dilihat itu adalah usaha kita. Kenapa? Karena masalah goal atau tidak goal itu adalah urusan Allah. Baik, misalnya saya berikan contoh. Kita disuruh sama Allah untuk mencari rezeki. Maka ketika kita bekerja, berpikir, kemudian kita banting tulang, disitulah Allah memberikan penghargaan kepada kita. Baik, yang kita cari adalah rezeki yang halal. Di situ Allah memberikan penghargaan. Masalah diberi atau tidak itu sudah urusan. Di dunia saja seperti itu, apalagi bicara tentang alam akhirat. Makanya gampang. Yang penting ikuti saja. Kemudian husnuzon kepada Allah. Selebihnya Pak, tawakal aja sama Allah. Jadi tidak usah kita pikirin bahwa kita nanti di akhirat apakah ke surga atau ke neraka, itu adalah urusan Allah. Bahkan diceritakan ada di dalam hadis sahih, yang pertama nanti dilempar oleh Allah ke dalam api neraka. Yang pertama itu apa? Seseorang yang mati syahid bertempur karena agama. Jadi perang agama, sebut saja agama Islam dengan agama lain terjadi perang, lalu dia mati terbunuh ketika perang itu. Jadi secara zahir kalau kita pahlawan mati syahid, ternyata di akhirat ditanya sama Allah, apa yang kau lakukan? Ya, saya berjuang, saya membela agama sehingga saya mati terbunuh. Lalu apa? Kadzabta, bohong kau. Kau lakukan semua itu supaya kamu dibilang seorang pemberani, supaya kau dikenal sebagai seorang pahlawan, dan kau sudah dapatkan itu di dunia, maka kau tidak lagi mendapatkan dari aku di akhirat, masuk neraka. Jadi artinya apa? Itu tadi, apa yang kita lakukan dengan kekuatan hati dan keikhlasan, udah simpel saja. Jadi kita ikuti aturan Allah, perintah Allah kita laksanakan, larangan Allah kita jauhi tanpa kita memaksa.
pasti tidak lillahi ta'ala. Orang yang betul-betul lillahi ta'ala, dia tahu bahwa Allah itu tidak suka kalau kita itu lebay, kalau kita itu berlebihan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, jalani saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi cari dunia. Tapi kalau orang udah ketakutan berlebihan, udah tak mau lagi kerja, gawainya mau sholat terus, ngaji terus, awas. Ini orang tak bagus. Nah, jadi artinya apa? Yang penting sekali lagi lakukan itu aturan-aturan Allah tanpa berlebihan, lalu selebihnya kita pasrahkan kepada Allah. Selesai. Itu kunci. Jadi, yang penting habis sholat istighfar. Dan ingat, yang namanya beristighfar itu bukan karena kita berbuat salah dan dosa. Kalau kita beristighfar, kita ampun kepada Allah karena salah dan dosa, yang pertama yang tidak perlu lagi beristighfar adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Beliau sudah diampuni dosa sama Allah yang lalu dan yang akan datang. Tapi faktanya, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Apa yang pertama keluar dari Nabi? Astagfirullahaladzim. Nabi yang sudah dijamin diampuni dosanya, beliau beristighfar. Ya, jadi tidak usah pikirkan istighfar, karena istighfar itu ibadah, bukan karena melakukan kesalahan. Coba kita bandingkan, lihat para sahabat. Para sahabat itu mereka dulunya syirik, tapi akhirnya Allah ridho kepada mereka. Surga menjadi jaminan untuk mereka. Padahal dosa-dosa besar yang mereka lakukan. Berarti ya udah kita optimis saja. Kita optimis saja. Yang penting jangan kita lari dari kematian. Pokoknya kalau udah tiba ya udah pasti sama Allah. Jangan menjadi manusia yang buruk, manusia yang ketakutan. Tidak boleh. Saya sering menyampaikan kita tutup dengan doa Subhanallahi wa bihamdihi, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, demikian materi